Shalom, puji Tuhan pada malam hari ini kita bisa sama-sama berkumpul walaupun secara online, tapi kita yakin dan percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kita, amin. Kita akan mulai ibadah doa kita pada malam hari ini, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan untuk segala yang telah Kau perbuat dalam hidup kami. Kalau kami ada hari ini, bukan karena kuat gagah kami, tetapi karena kasih-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu akan bekerja melalui doa ini. Kami percaya ya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami siap memulai ibadah kami hari ini. Banyak yang Kau perbuat dalam hidup kami Tuhan, dan rancangan-Mu selalu indah dalam hidup kami. Mari sama-sama naikkan pujian ini. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, di dalam hidupku. Rancangan
rindu untuk menyembah-Mu Tuhan, sebab nama-Mu yang layak ditinggikan. Terima kasih Yesus. Hatiku mau menyembah-Mu, jiwaku merindukan Yesus. Hanya Kau Tuhan dan Rajaku, ku sembah Kau Allahku, ku rindu melayani-Mu, melayani-Mu. Ku suka senangkan-Mu Yesus, hanya Kau kuat dan harapku, kuat dan harapku. Ku sembah Kau selamanya, kami sembah Kau. Ku sembah Kau Yesus, Yesus ku sembah Kau. Segenap hatiku, segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembah-Mu Yesus. Ini kerinduan kami Tuhan, kami mau menyembah-Mu. Hatiku mau menyembah-Mu, jiwaku merindukan-Mu, merindukan Yesus. Hanya Kau Tuhan dan Rajaku, ku sembah Kau Allahku, kami rindu melayani-Mu, melayani-Mu. Ku suka senangkan-Mu Yesus, senangkan-Mu Yesus. Hanya Engkau kuat dan harapku, ku sembah Kau selamanya, ku sembah Kau, ku sembah Kau Yesus, Yesus ku sembah
percaya hidup kami adalah milik-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Biar Engkau yang pegang erat setiap hidup kami. Segala kekhawatiran kami, ketakutan kami serahkan padamu Tuhan. Sebab kami tahu tanpa Engkau kami gak bisa melakukan apapun Tuhan. Dalam kesesakanku Kau beri kedamaian-Mu. Dalam keraguan ku temukan wajah-Mu. Karena pengorbanan-Mu Tuhan, karena pengorbanan-Mu Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum amanku di dalam-Mu Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau yang memegang hidup kami, Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua
Bapa Surgawi, pada kesempatan malam hari ini, Engkau teduhkan hati kami, untuk kami boleh mendengar sapaan firman-Mu yang Tuhan boleh sampaikan melalui hamba-Mu. Tuhan, kami mau mendengar sabda firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami siap menyambut kebenaran firman-Mu. Ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, kami serahkan tubuh jiwa roh kami. Tuhan, kami sungguh rindu untuk mendengar sabda firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk, Pak. Salam, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Pada malam hari ini, dalam doa Selasa ini, saya mendapatkan tema tentang doa orang benar. Dan nats Alkitab yang akan saya bacakan untuk kita semua terambil dari surat Yakobus pasal 5 ayat 16, demikianlah bunyinya. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, saya membaca dalam Alkitab Sabda, catatan Full Life, tentang ayat di atas mengatakan demikian. Ayat ini memberikan suatu alasan yang penting mengapa kesembuhan seringkali tidak ada dalam masyarakat Kristen. Dosa harus diakui kepada orang lain, dan doa yang sungguh-sungguh bagi satu sama lain harus dipanjatkan kepada Allah. Dosa dalam gereja menghalangi doa orang percaya serta merintangi kuasa penyembuhan Allah dinyatakan dalam jemaat. Selanjutnya dikatakan di sana bahwa doa orang benar itu memiliki kuasa yang besar ketika dengan yakin dinaikkan. Nah, apa sih kuasa doa orang benar? Rupanya dari sabda Alkitab tersebut saya mendapatkan catatan demikian. Doa orang benar itu mendekatkan mereka kepada Allah, membuka jalan bagi kehidupan penuh dengan roh, mendatangkan kuasa untuk melayani dan pengabdian Kristen, membangun secara rohani, memberikan wawasan mengenai pemeliharaan Kristus, menolong mereka mengalahkan iblis, menjelaskan kehendak Allah bagi mereka, memungkinkan mereka menerima karunia-karunia rohani, menuntun mereka kepada persekutuan dengan Allah, membawa kasih karunia, kemurahan, dan sejahtera, membawa yang terhilang kepada Kristus, memberikan hikmat, penyataan, dan pengenalan akan Kristus, membawa kesembuhan, meloloskan mereka dari kesukaran, memuliakan Allah dengan pujian dan pengucapan syukur, menjadikan kehadiran Kristus nyata bagi mereka. Selanjutnya, memastikan mereka akan keselamatan akhir dan syafaat Kristus bagi mereka. Rupanya doa orang benar ini betul-betul luar biasa, Bapak Ibu. Dan perlu kita ketahui bahwa iblis itu tidak menghendaki kita menjadi orang benar. Betul, kita sebagai orang Kristen sudah dibenarkan oleh karena percaya kepada Kristus. Pembenaran yang dilakukan oleh Kristus atas kita. Kita menjadi orang benar di hadapannya dan kita menjadi anak-anak Allah. Namun dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen tentunya iblis akan senantiasa menyerang kita, mencoba kita untuk menggagalkan kita menjadi orang benar. Orang Kristen yang kalah. Nah, kita perlu mengetahui bahwa iblis sebenarnya menghendaki kita untuk tidak mengaku dosa yang kita miliki. Mengapa iblis menghendaki kita untuk tidak mengaku dosa yang kita miliki supaya tidak diakui? Karena bagi iblis ini berbahaya, Bapak Ibu. Seperti yang sudah kita baca di atas bahwa kuasa doa orang benar itu sangat besar. Nah,
Bagaimana cara iblis untuk supaya orang percaya ini tetap dalam kondisi sebagai orang yang berdosa, bukan orang yang benar. Rupanya iblis punya cara yang sangat ampuh, Bapak Ibu. Ketika kita berdosa atau memiliki suatu dosa atau kenajisan tertentu yang kita sembunyikan, maka kita akan merasa malu ketika kita akui. Nah, inilah cara iblis bahwa supaya kita jangan mengakui. Jangan mengakui dosa-dosa yang kita miliki. Kita diharapkan untuk menyembunyikan dosa tersebut. Ingat, iblis akan menyuntikkan ke dalam pikiran kita, dalam perasaan hati kita dengan kata-kata berikut. Jangan kamu akui, nanti kamu malu. Celakanya banyak orang Kristen yang setuju dengan pemikiran iblis tersebut. Sehingga tidak mau mengakui ketika ada dosa-dosa yang dia miliki. Bahkan menutupi dan menyimpannya rapat-rapat sampai tak ada seorang pun yang mengetahuinya. Bahkan orang yang paling dekat dengan kita, jangan sampai tahu apa yang kita sembunyikan. Ketika kita setuju untuk menyembunyikan dosa di dalam hati kita, dalam pikiran kita, dalam perasaan kita, maka disitulah kemenangan iblis atas kita. Sehingga iblis punya dasar atau landasan untuk menuduh kita. Tentu kita sebagai orang percaya seringkali kita berdoa, memohon sesuatu, meminta sesuatu, berdoa untuk sesuatu. Tetapi kenapa doa kita tidak dijawab? Kenapa doa kita tidak berkuasa? Rupanya iblis yang menuduh kita itu. Dengan adanya dosa-dosa yang kita miliki. Ada tempat, ada alasan buat iblis untuk mencelakakan kita. Di hadapan Allah tentunya. Nah, Allah ingin memberkati setiap kita ketika kita berdoa kepadanya. Dia ingin menjawab doa kita, menjawab doa anak-anaknya. Katakanlah kalau Anda dan saya sedang berdoa, Tuhan kami membutuhkan sesuatu. Nah, Tuhan dari surga tentu mendengar dan tangannya akan terulur. Betul? Menjangkau, mau memberkati kita. Pada saat tangan Allah sedang terulur untuk menjangkau kita, untuk memberkati kita, dari kejauhan iblis berlari-lari sambil berteriak, stop! Lalu Tuhan menoleh. Ada apa iblis? Kamu berteriak demikian menghentikan aku untuk memberkati anakku. Lalu iblis berkata, Tuhan, apakah engkau akan memberkati anakmu tersebut? Iya, aku akan berkati. Iblis akan berkata, bagaimana engkau akan memberkati anakmu Tuhan? Engkau akan melanggar firman-Mu. Apanya yang kulanggar? Iblis akan menunjukkan anakmu tersebut memiliki dosa yang disembunyikannya dari hadapan-Mu. Tentu dalam hal ini Tuhan tidak akan jadi memberkati atau menjawab doa kita. Kenapa? Ada sesuatu dosa yang disembunyikan. Akhirnya tangan Tuhan pun ditarik kembali. Maafkan anakku, aku tidak bisa melanggar firman-Ku. Karena dosa yang kau sembunyikan di hadapanku. Dengan demikian, sebagai orang percaya kita tidak mendapatkan jawaban atas doa kita. Doa kita tidak berkuasa. Karena tangan Tuhan ditarik kembali. Lalu iblis akan berkata kepada kita, rasain lu. Sambil penuh kemenangan dia pergi. Itu cara iblis. Jangan mengakui dosamu, nanti engkau malu. Coba, adakah di antara kita yang ada sesuatu dosa yang kalau orang lain itu ketahui, kita akan merasa malu. Kalau perlu jangan diakui. Kalau perlu kita sembunyikan rapat-rapat, semakin rapat, maka rasa malu itu tidak akan menimpa kita. Namun justru karena alasan itulah, iblis punya alasan untuk menggagalkan doa kita di hadapan Allah.
Pilihannya ada pada kita. Apakah kita malu mengakui atau justru mengakuinya? Di dalam kelas saya pengikut Kristus atau saya pengikut Yesus, di sana dikatakan keterbukaan adalah awal dari pemulihan. Keterbukaan tersebut adalah mengaku segala dosa kita. Ketika kita mengakui satu dosa, maka dosa tersebut diampuni. Dua dosa itu diampuni. Tiga dosa, dan seterusnya. Semakin banyak yang kita akui, maka kita akan merasakan kelepasan. Namun sekali lagi, keberanian untuk mau mengakui itu tergantung pada kita. Apakah kita masih tetap setuju pada kehendak iblis untuk kita tetap saja malu mengakui dosa? Keputusannya ada pada kita masing-masing. Sebaliknya, Allah menghendaki kita untuk mengakui dosa-dosa kita di hadapannya. Allah itu adalah Bapa kita yang baik. Dia tidak akan mencelakakan anak-anaknya. Namun acap kali kitalah yang seringkali menjauh dari perlindungan Tuhan. Allah menghendaki kita untuk mengakui dosa-dosa kita. Di dalam Yesaya 1 ayat 18 berkata demikian. Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Jadi dosa yang sebesar apapun, sehebat apapun, yang kita sendiri merasakan tidak mungkin Allah akan mengampuni dosa saya. Dalam firman tersebut, Yesaya 1 ayat 18 ini berkata, marilah, baiklah kita berperkara, tidak peduli dosa Anda dan saya ini sebesar apapun, kalau kita mau datang kepada Tuhan, Dia berjanji apa? Di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 dikatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Artinya, dosa sebesar apapun Allah sanggup mengampuninya. Jangankan dosa besar, dosa kecil saja perlu kita akui. Kenapa? Sebab di mata Tuhan, dosa tetap dosa. Besar atau kecil, namanya dosa ya dosa. Dosa itu menjadi pemisah antara kita dengan Allah. Itu sebabnya ketika kita tidak mengakui dosa, maka kita menjadi orang yang tidak benar. Ada dosa yang menghalangi persekutuan kita dengan Allah menjadi terganggu, terputus. Mari kita renungkan. Allah menghendaki kita untuk mengakui dosa-dosa kita. Sebab Dia berjanji untuk mengampuni betapapun besarnya dosa yang kita lakukan. Kita masing-masing dapat menyelidiki hati kita. Dosa apakah ya yang kita miliki, yang besar? Kecil atau besar, kita selidiki. Jangan-jangan doa-doa saya selama ini tidak dijawab oleh karena ada dosa yang belum saya akui. Ayo, kita mau berpihak pada mana? Setuju pada pihak iblis atau pihak Allah? Iblis menawarkan jangan kamu akui dosamu. Tetapi Allah mengatakan akuilah dosamu karena aku setia akan mengampuni dosamu. Dengan tujuan apa Allah ingin kita mengakui dosa? Supaya pada akhirnya kita ini menjadi benar di hadapannya. Sehingga Allah bisa memberkati, bisa menjawab, bisa menolong, mengulurkan tangannya untuk kita, untuk Anda dan saya. Nah, kembali lagi seperti cerita di atas ilustrasinya.
Ketika seseorang sudah mengakui dosa-dosanya, Tuhan, aku sungguh orang berdosa. Dosa yang hebat ini aku lakukan Tuhan. Dosa apa? Bisa Bapak Ibu sebutkan, ini Tuhan, akui. Bahkan kalau punya keberanian, berbicara kepada teman yang dapat dipercaya, hamba Tuhan atau pendeta Anda. Katakan, Pak, saya ada masalah apa? Dosa ini Pak, saya merasakan apa? Ganjalan di hati. Mari, katakan. Ketika diakui di hadapan Tuhan atau di hadapan sesama orang yang kita percaya, lalu kalau sudah diakui, berarti ada keterbukaan. Berapa yang dibuka? Dosa berapa? Semua dosa tentunya. Lalu kita dapat berdoa. Atas dasar apa kita dapat berdoa sebagai orang benar? Atas dasar pengakuan kita ketika kita sudah mengakui. Nah, pada saat kita sudah mengakui di hadapan Allah semua dosa-dosa kita, maka Allah janji apa? Memberkati. Tangan Tuhan terulur menjamah untuk menjawab doa kita, memberkati kita. Namun sekali lagi, iblis dari kejauhan berteriak, stop, sambil berlari. Lalu Tuhan menoleh, ada apa iblis? Tuhan, engkau mau melakukan apa terhadap anakmu tersebut? Aku mau memberkati anakku ini tentunya. Lalu si iblis berkata, bagaimana engkau akan memberkati dia? Apa Tuhan tidak tahu? Apa Tuhan tidak tahu bahwa anakmu ini masih menyimpan dosa-dosanya? Di mana engkau sendiri tidak tahu, bukan? Apa engkau akan melanggar firman-Mu untuk memberkati anakmu? Lalu Tuhan akan berkata kepada si iblis, benar apa yang kau katakan. Anakku telah mengakui semua dosa-dosanya di hadapanku. Dan seperti yang aku firmankan, jika dia mengakui dosanya, maka aku yang setia ini dan adil tentu akan mengampuni dosanya dan menyucikan dia dari segala kejahatan. Jadi apa hakmu untuk melarang aku memberkati anakku? Lalu si iblis berkata, ya ternyata sudah diakui. Dia tidak punya tempat untuk menuduh kita. Lalu si iblis dengan lesu berjalan menjauh. Mencari orang yang masih tetap menyimpan dosa. Untuk memberi tuduhan. Ketika Allah mau memberkati mereka. Nah, jadi menjadi orang benar itu punya kuasa power untuk bisa diberkati Tuhan. Nah, kira-kira dosa-dosa apa yang perlu kita akui supaya menjadi orang benar di hadapan Allah ya? Yang pertama adalah dosa atau kejahatan kita. Penghalang sehingga doa tidak dikabulkan yang pertama adalah dosa atau kejahatan kita. Jika ada dosa dalam diri kita, tentulah Tuhan tidak menjawab doa kita. Dosa adalah penghambat kita untuk datang kepada Allah. Ingat, dosa adalah penghambat kita untuk datang kepada Allah. Yesaya 59 ayat 1 berkata, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Nabi Yesaya menjelaskan bahwa tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong kita. Dan telinganya tidak kurang tajam untuk mendengar doa-doa kita. Namun, dosa dan kejahatan kitalah yang membuatnya menyembunyikan diri. Menyembunyikan diri kepada kita. Allah bisa bersembunyi rupanya ya. Allah bersembunyi ketika kita memiliki dosa di hadapannya. Allah adalah kudus. Karena itu kita pun harus kudus, terbebas dari pencemaran dosa. 1 Petrus 1 ayat 15-16 berkata,
Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu, sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Dan jika kita menghadap Allah dalam doa, kita pun harus kudus. Jika kita ingin doa kita dikabulkannya. Jika ada dosa dalam diri kita, maka kita harus bertobat lebih dahulu. Dosa apapun itu. Perlu kita bertobat, mengakuinya. Meninggalkan dosa tersebut dan berbalik kepada Allah. Hanya dengan demikian, Allah akan mengabulkan doa-doa kita. Jika tidak, maka Dia tidak akan mendengarkan doa-doa kita kepadanya. Mendengar saja tidak loh. Apalagi mengabulkan doa kita. Bayangkan. Allah untuk mendengar saja tidak, apalagi mau mengabulkan doa kita. Dosa dan kejahatan kita itu menjadikan kita menjadi orang yang tidak benar di hadapan Allah. Yang kedua, niat jahat. Penghalang sehingga doa tidak dikabulkan. Yang kedua adalah niat jahat. Di mata Tuhan kejahatan bukan hanya hal-hal yang telah dilakukan, tetapi juga hal-hal yang belum dilakukan. Yaitu hal-hal yang masih di pikiran kita, di rencana, ataupun yang masih ada dalam hati kita. Coba, anak kecil aja bisa punya rencana jahat loh. Apalagi kita yang besar. Ya kan? Baru mau merencanakan saja, sudah diketahui Allah. Dalam Mazmur pasal 66 ayat 18-20, ayat 18 pemazmur berkata bahwa Tuhan pasti tidak akan mendengar doanya jika seandainya ada niat jahat di dalam hatinya. Seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Pemazmur yakin bahwa Tuhan telah mendengar doanya karena tidak ada niat jahat di dalam hatinya. Di dalam Mazmur pasal 66 ayat 19-20 berkata ini, sesungguhnya Allah telah mendengar, Ia telah memperhatikan doa yang kuucapkan. Terpujilah Allah yang tidak menolak doaku dan tidak menjauhkan kasih setianya daripadaku. Nah, rupanya niat jahat saja, baru niat jahat, Tuhan tidak mau mendengar, bahkan menjawab doa kita. Niat jahat terutama berhubungan dengan kejahatan kepada orang lain. Misalnya niat jahat untuk membalas dendam kepada orang lain. Kalau kita punya dendam pada orang lain, belum dilampiaskan, tapi ada dalam hati, itu sudah jahat di mata Tuhan. Niat jahat saja sudah dosa, apalagi tindakan nyata. Dendam, saya akan bunuh dia. Sakit hatiku, sakit, saya dilukai. Nah, baru ada dalam hati, belum dilakukan, apalagi dilakukan. Kalau dendamnya parah lalu ambil golok, ketika dia tidur digolok. Tindakan, niat saja sudah dosa, apalagi tindakan. Bagaimana Tuhan mau mendengar doa orang tersebut? Niat jahat saja sudah dosa, apalagi tindakan nyata. Terlebih lagi apa yang dikandung hati seseorang, masih niat loh. Dan biasanya itulah yang akan dilakukannya, niat. Segala sesuatu kan diawali dengan niat. Kalau tidak ada niat, tidak jadi. Tergantung niatnya. Apakah niatnya baik atau niatnya jahat. Dan jelas hal itu akan menghalangi doa-doa kita sehingga Tuhan tidak akan mengabulkannya. Jadi jika kita ingin doa kita tidak terhalang, maka buanglah niat jahat dari dalam hati dan pikiran kita. Menantu punya niatan jahat kepada mertua ada? Bisa jadi ada. Tergantung jenisnya, ada banyak.
Ada banyak. Suami kepada istri ada juga, walaupun kelihatannya kecil-kecil. Sebaliknya istri terhadap suami juga ada. Anak terhadap orang tua ada. Wah, ternyata berbahaya sekali mempunyai niat jahat ini ya. Niat jahat itu besar atau kecil tetap dosa. Lalu dikatakan ada juga pemberontakan kepada Allah. Pemberontakan kepada Allah juga termasuk penghalang. Sehingga doa tidak dikabulkan. Dalam Ratapan pasal 3 ayat 42 sampai 44 dilukiskan bahwa bangsa Yehuda telah memberontak kepada Allah. Sehingga Allah menimbulkan banyak malapetaka bagi mereka. Kelaparan, pembunuhan, dan sebagainya. Untuk itu mereka berdoa kepada Allah, tetapi Allah tidak mendengar doa mereka, tidak dapat menembus, sebab Allah menyelubungi dirinya dengan awan. Dalam Ratapan pasal 3 ayat 42 sampai 44 dikatakan demikian. Kami telah mendurhaka dan memberontak. Engkau tidak mengampuni, engkau menyelubungi dirimu dengan murka, mengejar kami dan membunuh kami tanpa belas kasihan. Engkau menyelubungi dirimu dengan awan, sehingga doa tak dapat menembus. Menembus artinya sampai ke hadirat Tuhan. Tapi kalau doa itu tembus ke hadirat Tuhan, luar biasa. Hal ini terjadi pada zaman Yeremia, Nabi Yeremia. Dan kutipan firman Tuhan di atas adalah doa atau ratapan Yeremia di hadapan Tuhan. Waktu itu bangsa Israel, Yehuda, hidup dalam pemberontakan kepada Tuhan. Menyembah ilah-ilah lain dengan meninggalkan Tuhan sehingga mereka dihukum. Selain berbagai macam hukuman Tuhan atas dosa mereka seperti kelaparan dan kematian, mereka juga dibuang ke Babel. Berapa lama? 70 tahun sebagai puncak hukuman Allah atas dosa mereka. Ini umat Allah loh. Umatnya yang dikasihi memberontak, dibuang, dihukum, dibunuh, dibinasakan. Bagaimana dengan kita? Kita kan anak-anak Tuhan, orang percaya. Nanti dulu, umatnya saja dihukum. Itu tidak melepaskan kita kalau kita anak Tuhan, percaya Kristus, lalu tidak dihukum. Ada hukumannya. Masing-masing besar kecilnya Tuhan akan menentukan. Jadi pemberontakan akan menjadi penghalang bagi doa kita untuk dikabulkan Bapak Ibu. Sehingga doa kita tidak dapat menembus. Bukan menembus papan atau gedung di atas ini sampai ke sana, enggak. Doa kita tidak bisa naik. Buktinya apa? Gampang. Kita tidak mendapat jawaban doa. Tidak ada kuasa doa. Itu artinya apa? Doanya tidak menembus sampai ke tahta Allah, di hadapan Allah. Karena apa? Allah menyelubungi dirinya, memproteksi dirinya dengan awan. Sehingga menghalangi doa kita naik ke atas. Mari Bapak Ibu, pada malam hari ini, kita perlu memastikan diri untuk menjadi orang benar di hadapan Allah. Supaya ketika kita menjadi orang benar, bisa yakin berdoa di hadapan Allah dan menghasilkan kuasa doa sangat besar. Kita hindari dosa, kejahatan kita hindari niat jahat kita. Lalu jangan memberontak kepada Allah. Pada malam hari ini, kiranya kita bisa disadarkan oleh kuasa Roh Allah. Mari kita datang kepada Tuhan, mengakui segala dosa kita, pelanggaran kita, pemberontakan kita, niatan hati kita, supaya Tuhan mengampuni, menjadikan kita orang benar, supaya kita dapat berdoa dengan yakin di hadapan Allah dan mendapatkan jawaban atas doa-doa kita. Amin. Buat kebenaran firman Tuhan, saya mengundang WL untuk memimpin pujian. Saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri
Yesus, kami datang kepadamu Tuhan. Memandangmu, doa mengubah segala sesuatu. Mari Tuhan jamah hati kami. Doa benar. Kami mau menjadi orang benar di hadapan-Mu. Kami sungguh rindu. Dengan yakin besar kuasa-Nya. Beri keberanian kepada kami untuk mengakui segala dosa kami, niatan jahat kami, pemberontakan kami Tuhan. Mari Engkau menyapa kami, sapalah hati kami, jamahlah hati kami. Oh Yesus, mari kami datang kepadamu. Ampuni kami Tuhan, ampuni segala dosa kami. Kami mau menjadi orang benar di hadapan-Mu. Mari Tuhan ajar kami menjadi orang benar di hadapan-Mu. Ya Tuhan, ini kami, ini hati kami. Engkau yang menyelidiki hati kami oleh Roh-Mu sendiri, Roh Kudus-Mu, menjamah setiap kami, memberi kami kelepasan untuk setiap dosa, niatan hati kami, pemberontakan kami yang kami akui di hadapan-Mu. Mari Tuhan, kami mau mengakui segala dosa dan pelanggaran kami serta pemberontakan kami di hadapan-Mu, supaya kami mendapatkan diri kami sebagai orang benar di hadapan-Mu. Damaikan kami dengan-Mu Tuhan pada kesempatan hari ini, malam hari ini, sebelum segala sesuatunya terlambat buat kami. Terima kasih Tuhan untuk sapaan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu sendiri yang akan meneruskan kekuatan berita firman-Mu pada malam hari ini. Dalam nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Amin untuk firman Tuhan. Kita telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan saat ini waktunya kita untuk menaikkan doa-doa syafaat kita di hadapan Tuhan. Kita naikkan sebuah pujian. Selamatkan Indonesia, Yesus. Itu kerinduan kami. Selamatkan Indonesia, selamatkan Indonesia, selamatkan Indonesia. Itu kerinduan kami. Selamatkan Indonesia, selamatkan Indonesia. Mazmur pasal yang ke-91 ayat 1 sampai 2 berkata, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Hari-hari ini kasus COVID-19 sedang meningkat, Bapak Ibu Saudara Tuhan kasihi. Tapi percayalah, Tuhan akan melindungi dan menjagai, bahkan meluputkan orang benar di dalam Tuhan. Kita akan berdoa khusus untuk masalah ini, supaya pemerintahan pusat dan daerah Tuhan pakai untuk menanggulanginya. Haleluya, haleluya.
Yesus. Bapa di sorga, malam hari ini Tuhan kami datang kepadamu. Oh Tuhan, hanya Engkau Tuhan satu-satunya yang kami andalkan Tuhan dalam hidup kami. Seperti pembacaan firman-Mu Tuhan hari ini Tuhan, bahwa orang yang duduk dalam lindungan Maha Tinggi, yang bermalam dalam naungan yang Maha Kuasa, akan Engkau jagai dan lindungi ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat umat Tuhan, buat bangsa Indonesia Tuhan, jagai lindungi Tuhan dari virus COVID-19 ini Tuhan, yang semakin hari terus semakin naik Tuhan. Tuhan, biarlah Engkau yang menolong ya Tuhan. Pemerintahan pusat, pemerintahan daerah Tuhan, dalam menanggulangi COVID-19 ini Tuhan, berikan hikmat Tuhan, supaya semuanya Tuhan bersinergi Tuhan. Semuanya Tuhan dapat teratasi ya Tuhan dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa ya Tuhan, buat tenaga-tenaga kesehatan Tuhan, mereka yang ada di garda terdepan. Tuhan, tolong mereka Tuhan, berikan hikmat. Tuhan, jagai lindungi mereka, berikan kekuatan ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Kami berdoa ya Bapa buat vaksinasi yang terus menerus berjalan. Percepatannya Tuhan, biarlah Tuhan Kau yang menolongnya ya Tuhan. Mari ya Bapa, jamah setiap hati rakyat Indonesia Tuhan, supaya mereka Tuhan tidak termakan oleh hoax Tuhan, berita-berita yang tidak benar Tuhan. Biarlah mereka Tuhan mau bersedia Tuhan untuk divaksinasi Tuhan, sehingga Tuhan mereka Tuhan boleh kuat Tuhan daya tahan tubuhnya Tuhan, dan mereka Tuhan boleh Tuhan sehat di dalam Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan, berkati Tuhan terus menerus Tuhan vaksinasi yang berjalan Tuhan di seluruh kota yang sedang berjalan ya Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan memberkati mereka semua Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami percaya Tuhan, ketika kami Tuhan mengandalkan Engkau Tuhan, dan kami turut Tuhan tunduk kepada pemerintahan kami Tuhan, yaitu vaksinasi Tuhan, maka kami percaya Tuhan, Tuhan akan menjagai, melindungi kami. Tuhan akan memberkati kesehatan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan Tuhan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, ucap syukur. Haleluya. Amin. Kami berdoa Tuhan untuk setiap orang tua yang ada di jemaat kami ya Tuhan. Dalam nama Yesus turunlah kepada setiap kami orang tua yang ada di jemaat GB Petamburan, mampu untuk mengarahkan anak-anaknya sehingga bisa menjadi generasi-generasi anak panah yang bisa dilontarkan Tuhan tepat kepada sasaran. Dan berhasil, kami bersuka cita karena kami lihat anak-anak kami boleh berhasil menjadi alat-alat Tuhan sesuai dengan keinginan Tuhan. Tuhan Yesus, pada hari ini juga kami berdoa Tuhan untuk pergumulan yang dihadapi oleh setiap jemaat-jemaat-Mu di gereja ini ya Tuhan. Engkau melihat setiap apapun yang menjadi pergumulan mereka. Entah itu kesulitan ekonomi, Tuhan cukupkan apa yang menjadi kebutuhan mereka. Atau mereka yang sedang bergumul mencari pekerjaan, dalam nama Yesus, Tuhan buka jalan keluar sehingga ada pekerjaan yang sesuai baginya. Tuhan membuka setiap jalan-jalan ya Tuhan, sehingga dia menemukan untuk mendapatkan pekerjaan. Yang mengalami tekanan hidup apapun itu juga Tuhan, masalah rumah tangga, masalah hubungan relationship di keluarga,
mengalami segala apapun juga Tuhan tekanan hidup. Dalam nama Yesus Tuhan beri jalan keluar kepada mereka sehingga mereka boleh menerima kelegaan karena bersandar kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk setiap jemaat-Mu yang sakit juga ya Tuhan. Baik itu di rumah sakit, baik itu di rumah, baik sakit karena virus COVID ataupun bukan ya Tuhan. Dalam nama Yesus turun kesembuhan atas mereka semua ya Tuhan. Jamah mereka dengan kuasa bilur-bilur-Mu ya Tuhan. Sehingga mereka boleh sembuh, boleh pulih, sehat, sempurna seperti sedia kala. Dan kami boleh menerima kesaksian, tangan Tuhan menyembuhkan mereka. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan untuk anak-anak kami di Jemaat GBI Tamburan, Youth, Teens, Abi Tuhan yang mengalami sekolah daring Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan kepada mereka, sukacita kepada mereka. Sehingga keberhasilan meskipun Tuhan belajar lewat daring, belajar lewat online. Mereka boleh berhasil di dalam sekolahnya dan menerima sukacita melalui apapun yang dilakukan melalui daring. Terima kasih Tuhan, pada kesempatan ini juga kami berdoa Tuhan untuk pelayan-pelayan-Mu yang akan melakukan pelayanan pada hari Minggu, ibadah doa atau ibadah apapun di gereja ini ya Tuhan. Kiranya turun atas mereka semua Tuhan kemampuan dan juga kuasa Roh Kudus Tuhan. Sehingga pelayan-pelayan-Mu boleh memuliakan nama Tuhan lewat setiap apa yang mereka bisa lakukan. Tetapi Tuhan, kami juga berdoa biarlah setiap pelayanan yang kami lakukan semuanya itu menjadi dupa yang harum di hadapan Engkau. Karena tujuan kami, apapun keinginan kamu di dalam pelayanan ini ya Tuhan, semuanya boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, urapan yang baru kami percaya turun atas setiap hamba-hamba-Mu yang melayani. Baik itu melayani firman Tuhan, melayani di atas mimbar atau di bawah mimbar, semua yang melayani kami sama-sama boleh diberkati. Terima kasih Tuhan, kami bersukacita dan kami yakin Engkau sudah mendengar setiap doa kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, kita telah menaikkan doa-doa syafaat kita pada malam hari ini. Dan sekarang waktunya kita untuk mengakhiri ibadah kita dan menerima doa berkat. Kita menaikkan sebuah pujian. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala hormat pujian hanya bagi Tuhan. Kuasa dan kemuliaan, kuasa dan kemuliaan hanyalah bagi Tuhan. Segala Haleluya. Sungguh Tuhan, semua kemuliaan, kejayaan hanya untuk Engkau, Raja di atas segala raja. Tuhan kami yang hidup, Juru Selamat yang telah melepaskan kami dari maut. Terima kasih Tuhan, kalau pada hari ini kami telah dengar firman-Mu, kami telah menaikkan doa-doa kami,
Dan kami tahu Tuhan, Engkau telah mendengar doa-doa kami. Kami percaya pula bahwa Engkau akan menjawab segala doa kami Tuhan, sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekali lagi, biarlah kasih setia Tuhan tetap menaungi semua anggota jemaat di GBI Tamburan Tuhan. Anak-anak-Mu akan aman dalam tangan-Mu, dan kami akan tetap keluar sebagai pemenang. Terima kasih Tuhan. Karena itu sekarang saudara-saudaraku, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Karena itu sekarang terimalah dengan sukacita anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Selamat malam saudara-saudara sekalian, tetap semangat. Jangan lupa vaksinasi ya. Ayo vaksinasi. Tuhan memberkati.